Hai Mam, saatnya sekarang kita bahas materi terakhir untuk kelas ibu hamil ya. Nah, kita akan bahas tuntas mengenai perawatan bayi baru lahir. Simak materinya dengan baik ya Mams. Yang pertama nih, kita bahas tanda bayi lahir sehat, yaitu bayi segera menangis segera setelah lahir, bayi bergerak aktif, warna kulit seluruh tubuh kemerahan, bayi bisa menghisap ASI dengan kuat, dan juga berat lahir bayi 2,5-4 kilo. Nah, perawatan bayi baru lahir yang perlu diperhatikan, menjaga bayi agar tetap hangat dengan memakaikan selimut dan topi. Kemudian biasanya setelah lahir, bayi akan dilakukan IMD dengan meletakkan bayi di dada ibu segera setelah lahir dan membiarkan bayi mencari puting susu ibu. Bidan juga akan memberikan suntikan vitamin K1 di paha kiri bayi untuk mencegah terjadinya perdarahan. Juga diberikan salep mata antibiotik, imunisasi hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B, dan juga perawatan tali pusat juga perlu diperhatikan ya Mams. Nah, berikut cara memberikan ASI pada bayi. Segera setelah lahir, bidan akan melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Kemudian, bayi di situ akan menghisap ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan atau kolostrum. Nah, berikut merupakan gambaran pelekatan bayi yang benar saat menyusui ya, Mams. Nah, kemudian ibu dianjurkan untuk menyusui bayi sesering mungkin. Normalnya bayi menyusu antara 5-30 menit. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui ya Mams. Nah, ibu menyusui sampai payudara terasa kosong. Jangan dilepaskan di tengah-tengah proses menyusui Mams, karena bayi tidak mendapatkan gizi yang penuh. Oke, kita lanjut cara menjaga bayi agar tetap hangat. Yang pertama, mengenai proses memandikan bayi. Memandikan bayi bisa dilakukan 6 jam setelah lahir, tapi dengan kondisi bayi stabil dan sehat. Jika tali pusar belum lepas, maka mandikan bayi dengan cara dilap. Nah, berikut seperti gambar ya Mams. Jika tali pusar sudah lepas, maka bayi boleh dimandikan dengan cara dibasuh air dalam bak. Tapi hati-hati, harus diperhatikan agar kepala tidak ikut terendam. Bersihkan kemaluan bayi juga dari arah depan ke belakang. Beri pakaian dan selimuti setiap saat. Kemudian pakaikan topi, kaos kaki, kaos tangan jika dirasa cuaca dingin. Segera ganti baju dan popok jika basah. Nah, untuk bayi dengan berat lahir kurang dari 2,5 kg bisa dilakukan dengan perawatan metode kanguru juga. Oke Mams, nah buat Mams yang memiliki kamar dengan fasilitas kipas angin, jika menggunakan kipas angin, usahakan agar arah angin tidak langsung mengenai bayi ya. Dan juga yang mempunyai AC, suhu diatur pada suhu 25-26 derajat. Cara merawat tali pusar bayi, yaitu yang pasti cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi. Kemudian jangan berikan apapun pada tali pusar ya Mams, termasuk alkohol, betadin, dan lain-lain. Rawat tali pusar terbuka dan kering. Nah, berikut adalah cara untuk membalut tali pusar ya Mams. Dibalut dengan kasa steril. Biasanya setelah melahirkan ibu dibekali dengan kasa steril 1 box. Nah, itu fungsinya untuk mengganti atau membalut tali pusar yang basah. Nah, kasanya dilipat menjadi segitiga, kemudian diletakkan di bawah tali pusar seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian lancip di bawah ditarik ke atas, kemudian kanan kirinya untuk mengikat pada tengah-tengah ya Mams. Nah, lalu kapan jadwal pemeriksaan bayi baru lahir dilakukan? Biasanya segera setelah lahir, bidan akan melakukan kunjungan atau pemeriksaan pada 6 jam pertama. Kemudian dilanjutkan 6-48 jam. Di sini ibu bidan akan memberikan imunisasi yang pertama HBO. Kemudian hari ke-3-7 biasanya ibu dan bayi dianjurkan untuk datang ke Fasiankes untuk melakukan pemeriksaan. Nah, selanjutnya dilakukan pada hari ke-8-28. Berikut adalah kondisi bayi baru lahir. Pastikan selalu cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah merawat bayi ya Mams. Berikan ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. ASI saja ya Mams, tidak boleh air putih, madu, dan lain-lain. Untuk pola tidur bayi, ini biasanya sehari 16 jam. Sebaiknya bayi tidur terlentang, gunakan alas yang rata, jauhkan benda yang dapat menutup kepala, kemudian gunakan kelambu untuk menghindari dari nyamuk. Nah, untuk buang air besar, sebaiknya bayi itu sudah bisa BAB pada 48 jam pertama setelah lahir. Nah, warna BAB-nya adalah dari hitam pekat, hijau, lalu berubah menjadi kekuningan mulai hari ke-5. Sehari biasanya bayi buang air besar 3-4 kali sehari ya Mams.
Nah, untuk pola buang air kecil, sebaiknya dalam 1 hari pertama itu bayi sudah bisa buang air kecil. Normalnya sehari 5-6 kali. Berikut tanda bahaya pada bayi baru lahir. Yang pertama, tali pusar kemerahan sampai dinding perut, berbau bernanah, tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat, demam, diare, muntah-muntah, kulit dan mata kuning, lemah, dingin, menangis atau merintih terus-menerus, sesak napas, kejang, tidak mau menyusu. Nah, sunat pada bayi perempuan ini ternyata tidak mempunyai manfaat terhadap kesehatan dan beresiko bagi kesehatan bayi pada saat ini maupun masa yang akan datang ya, Mams. Untuk perawatan metode kanguru ini khusus untuk bayi dengan berat lahir rendah di bawah 2,5 kilo dan juga bayi dengan lahir prematur. Nah, ini bisa kita lihat ya, Mam, bahwa posisi bayi pada perawatan metode kanguru itu sama seperti saat IMD, di mana skin to skin. Ya, kulit bayi bersentuhan langsung dengan kulit ibu, dan sebaiknya si ibu ini memakai baju kimono sehingga bayi merasa dipeluk dan merasa hangat dalam pelukan ibu. Nah, ayah dapat menggantikan untuk perawatan metode kanguru ini ya, Mam, sama seperti ibu saat melakukannya. Selanjutnya, untuk menyusui bayi ini bermanfaat untuk pemulihan rahim, kesehatan payudara. ASI adalah gizi terbaik bagi bayi. Cara menyusui yang benar, menyusui sesering mungkin atau semau bayi ya, Mams. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Apabila bayi sudah kenyang, tapi payudara masih terasa penuh atau kencang, maka payudara perlu diperlah. ASI-nya disimpan. Hal ini bertujuan mencegah mastitis dan menjaga pasokan ASI untuk terus diproduksi. Nah, selanjutnya buka buku KIA halaman 29 ya, Mams. Di situ terlihat bagaimana posisi dan perlekatan menyusui yang benar. Ya, bisa dilihat di gambar bahwa posisi yang benar adalah kepala dan badan bayi membentuk garis lurus. Seperti ini. Kemudian wajah bayi itu menghadap payudara. Hidung berhadapan dengan puting susu ya, Mam. Kemudian badan bayi dekat dengan ketubuh ibu. Ibu menggendong atau mendekap badan bayi secara utuh. Nah, sebaiknya pada saat proses menyusui ini, ibu dipersilahkan duduk dengan nyaman, bersandar pada sandaran yang nyaman, empuk, kemudian di bawahnya bisa diganjal dengan bantal menyusui boleh, Mams. Nah, berikut pelekatan ASI yang benar bayi saat menyusui ya, di mana mulut bayi menghisap seluruh areola atau bagian coklat payudara ibu. Selanjutnya, kapan bayi mendapatkan imunisasi? Imunisasi pada bayi bertujuan agar bayi kebal terhadap penyakit. Jenisnya adalah hepatitis B, BCG, polio, DPT, campak. Nah, berikut adalah jadwal kapan bayi harus mendapatkan imunisasi. Nah, berikut untuk kepengurusan akta kelahiran bayi. Biasanya untuk ibu yang melahirkan di fasilitas puskesmas itu sudah diberikan fasilitas pengurusan akte KK yang baru dan juga kartu KIA anak. Nah, jika Mams menginginkan untuk mengurus sendiri ke Dukcapil itu bisa dengan syarat-syarat yang diperlukan adalah sebagai berikut. Bisa dibaca ya, Mams. Untuk kepengurusan akta kelahiran surat menyurat ini gratis tanpa biaya apapun ya, Mams.
Nah, oke Mam, sepertinya sudah semua materi kita sampaikan ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan sampaikan kepada bidan ya Mams. Ibu pintar, lahirkan bayi sehat dan cerdas.